Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Jumpa lagi bersama saya di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Nah, pada hari ini kita akan belajar masih di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan pada pembelajaran 6. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa kalian untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada pembelajaran 6, kita akan belajar tentang menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Kemudian, kita juga akan belajar tentang menentukan volume benda dengan satuan tak baku, serta menyikapi keberagaman di rumah. Oke. Untuk pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Kita sudah dapat menentukan kalimat utama dan kalimat pokok pikiran dari teks yang ada pada buku atau ada pada bacaan. Nah, kita dapat menyusun gagasan pokok atau ide pokok dari teks. Kita juga dapat menyusun ringkasan dari teks yang telah kita baca. Untuk itu, mari sama-sama kita berlatih membaca pada buku kalian halaman 51. Mari kita sama-sama baca. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Kemudian, bacalah teks bacaan berikut. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi, tempe, serta daun pisang. Atau sekarang itu ada yang menggunakan plastik. Kita lanjut ya. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12 sampai dengan 18 jam. Nah, kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, setelah membaca teks di atas, mari kita amati pada paragraf terakhir. Paragraf terakhir adalah yang bagian ini ya. Bagian kacang kedelai hingga sel-sel yang telah rusak. Nah, apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini. Apa yang bisa kalian dapatkan dari bacaan tersebut? Nah, ini sudah gampang ya. Ini ada pada sini paragraf terakhir. Jadi kalian dapat menulis kacang kedelai. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru. Uraiannya adalah
Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Oke. Jadi kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru. Tugas kalian di rumah adalah melengkapi bacaan rumpang di bawah ini dengan memperhatikan kata-kata pada halaman bawahnya. Misalnya, Pak kasih contoh, bacaan rumpang ini adalah bacaan yang lengkapi bacaan yang ada kosongnya di bagian tengahnya. Seperti salah satu contoh, tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan. Ya, jadi jawabannya adalah teknologi pangan. Untuk jawaban yang lain, kalian bisa tulis pada buku tugas kalian. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikut, yaitu menentukan volume benda dengan satuan tak baku. Benda yang memiliki ruang dapat diukur volumenya. Volume adalah besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Kita kembali kepada buku kalian pada halaman 54. Kita baca bersama-sama ya. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Kemudian Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani, Siti, dan Beni Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas agar air panci terisi sampai penuh. Setelah Siti menghitung, ternyata satu panci ini dia isi sebanyak 9 gelas. Kita lanjut lagi. Satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume dalam satu panci setara atau sama dengan 9 gelas satuan. Nah, tugas yang berikutnya kalian adalah menentukan volume air yang lebih banyak. Jadi, jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Jadi dari gambar di bawah ini kalian menentukan mana sih volume air yang lebih banyak. Kalian dapat menulisnya pada buku tugas kalian. Nah, untuk pembelajaran kedua sampai di situ, kita lanjut lagi kepada pembelajaran berikutnya, yaitu menyikapi keberagaman di rumah. Setiap anggota keluarga dapat memiliki kebiasaan, sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Untuk menyikapi keberagaman di rumah diperlukan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Jadi bukan cuma di rumah saja, di
luar rumah atau dengan teman, kalian juga harus mempunyai sifat tenggang rasa. Nah, dengan sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis. Kita juga dapat mengatasi segala permasalahan dengan baik, dan anggota keluarga pun dapat terhindar dari perselisihan. Nah, kita lihat lagi bacaan pada halaman 56. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-temannya akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado, demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Nah, keinginan setiap orang tentunya berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, maka akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan apa yang harus mereka masak. Kemudian mereka sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan ada masalah jika kita punya toleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Kemudian kalian dapat berdiskusi dengan keluarga kalian atau teman yang di dekat rumah mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari setiap orang. Nah, amati hasil diskusi dengan teman atau keluarga dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Jadi akan ada muncul sikap tenggang rasa, terus berbeda pendapat di antara kita, terus bisa saja terjadi perang antar suku bangsa. Kita harus memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, tidak mau bersatu. Nah, dari kata-kata atau kalimat di atas kalian diminta untuk menulis mana yang sikap mana yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut atau tabel di bawah ini. Salah satu contoh adalah muncul sifat tenggang rasa. Sikap tenggang rasa. Nah, hal apa yang perlu dihindari jika kita memiliki sikap tenggang rasa? Nah, jika kita memiliki sikap tenggang rasa, tentunya perang antar suku bangsa dapat kita hindari. Jadi pada tabel berikutnya kita dapat menulis perang antar suku bangsa. Nah, untuk yang lain kalian bisa mengisinya sendiri ya. Tentunya kalian sudah bisa paham, bukan? Nah, jadi sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik atau sifat yang buruk. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Jangan lupa untuk selalu berdoa
membantu orang tua, dan rajin belajar di rumah. Ini pembelajaran kita akan bertemu pada pembelajaran di lain waktu. Salam sehat dan salam semangat. Sampai jumpa. Terima kasih.